Halo Sobat Prestasi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi dengan podcast IMA Press Talk, Bincang Seru Kampusmu. Bersama aku, Mita Wahyuningsi. Nah, sesuai dengan tagline-nya Bincang Seru Kampusmu, podcast ini akan membahas seputar dunia mahasiswa di kampus masing-masing universitas di seluruh Indonesia nih Sobat Prestasi. Dan kebetulan di sesi podcast IMA Press Talk kali ini, aku sudah bersama dengan rekan narasumber yang super keren nih tentunya, yakni kita mungkin kenalan dulu ya Sobat Prestasi. Ini kita sudah bersama Kak Seka. Oke. Halo Kak Seka, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, mungkin Kak Seka bisa kenalan terlebih dahulu nih untuk memperkenalkan kepada Sobat Prestasi nih, Kak Seka nih asalnya dari mana, domisilinya dari mana, dari prodi, fakultas dan universitas mana? Silakan. Salam apa? Sebutannya apa? Sobat Prestasi ya? Oke. Hai Sobat Prestasi yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Seka Ditya Putra Pratama. Bisa kalian panggil Seka aja. Saya asal dari Kecamatan Wonogiri, kuliah di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Baik, dari tadi panggilnya Kak Seka ya. Seka dari aja. Lebih mudahnya UIN Wali Songo Semarang. UIN Wali Songo Semarang. Oke, Yeah. Wali Songo Semarang. Nah, Kak Seka nih sekarang kesibukannya lagi apa nih, Kak? Boleh diceritain? Lagi sibuk cari kesibukan sih. Oke, sibuk lagi, cari kesibukan ya. Lagi sibuk gak ngapa-ngapain ya, gitu. Kalau boleh tahu Kak Seka ini semester berapa sih, Kak? Semester 4 kali 2. Baik, semester 4 kali 2. Oke, semester 8, semester 8. Semester 8. Udah skripsian, udah sibuk skripsi kayak gitu ya, Kak? Ya, alhamdulillah sudah mulai. Alhamdulillah sudah mulai. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan Kak Seka dari Wonogiri ke UIN nih. Nah, itu motivasi atau alasannya Kak Seka ke memilih Universitas UIN Wali Songo tuh apa sih, Kak? Kalau alasan dari secara pribadi, sebenarnya saya ini orangnya lempeng, mau kuliah di manapun bebas. Cuma mikir kayak gini, kan kebetulan agama saya Muslim, saya orang Muslim. Seorang Muslim itu paling nggak ya diwajibkan untuk belajar mengenai agamanya sendiri. Nah, paling tidak kan paham lah tentang agamanya walaupun sedikit. Nah, kalau pada waktu itu kan saya mikir ya udah sekalian aja ya, kenapa nggak di UIN yang kita bisa kuliah, belajar ilmu-ilmu yang lain, juga sekalian belajar tentang agama kita walaupun yang nggak terlalu dalam lah. Yang penting kan kita belajar dikit-dikit ya, gitu. Masya Allah sekali ya Sobat Prestasi, alasan dari Kak Seka ini milih di UIN. Nah, tapi kenapa nih Kak milih di UIN Wali Songo? Kenapa nggak di yang di Solo atau Jogja, tapi kenapa milihnya di Semarang? Mungkin karena memang panggilan hati. Oke, panggilan dan hati. juga memang karena sudah dari kecil saya hidup juga sudah sering di Semarang karena keluarga besar juga di Semarang. Jadi dengan di kota Semarang itu kayak punya keterikatan batin juga. Jadi ya udah sekalian berhubung keluarga besar di sana, ya kenapa nggak di sana juga sekalian. Oke, berarti tapi sekolahnya sendiri SMA-nya, SMP-nya itu juga di Semarang atau di kalau dari kecil di Wonogiri sih. SMP SMA di Wonogiri. Berarti ya karena keluarga besar ya salah satu alasannya di Semarang. Oleh karena itu Kak Seka memutuskan untuk mengambil di UIN Wali Songo Semarang seperti betul. itu. Oke, terima kasih nih. Terus tadi kan sudah menjelaskan seputar alasan nih ya, alasan Kak Seka masuk ke UIN Wali Songo. Nah, Kak Seka sendiri masuk ke UIN Wali Songo tuh masuknya lewat jalur apa sih, Kak? Kalau di UIN sendiri itu kan ya sebenarnya jalur masuknya sama ya kayak universitas negeri lainnya. Cuma kalau di UIN itu ada beberapa tambahan jalur masuk. Ya kalau di UIN itu jalur SNMPTN ada, jalur SBM ada, beberapa jurusan membuka ada, tapi cuma di UIN spesialnya itu ada tambahan jurusan masuk, yaitu ada SNMPTKIN dan UMPTKIN. Jadi kalau di SNMPTKIN itu istilahnya SNMPTN-nya versi UIN, nah, UMPTKIN itu SBM-nya versi UIN kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri itu masuk lewat jalur UMPTKIN. Ya, lewat ujian tes seperti itu. Oh, berarti kayak jalur SBMPTN SBMPTN versi UIN. Versi UIN. Ya, gitu. Bagus. Nah, terus ini Kak, tadi kan Kak Seka itu belajar tentang apa tadi? Ukhuwah apa? Tasawuf dan psikoterapi. Nah, di prodi ini Kak Seka belajar tentang apa sih Kak kalau boleh tahu?
Jadi tasawuf dan psikoterapi itu ya, mungkin banyak dari teman-teman yang agak asing mendengar jurusan seperti itu ya. Iya, Agak asing banget ya. Jadi awalnya itu saya juga asing, nggak tahu ini kok jurusan apa, kok unik sekali ya tasawuf. Bahkan saya sama sekali nggak tahu istilah tasawuf itu apa. Oke, baik. Alasannya seperti ini. Di tasawuf psikoterapi itu yang kita pelajari adalah dari tasawuf dan psikoterapi, dua kata itu. Psikoterapi itu kan berarti kan pengobatan psikologi melalui terapi-terapi ya. Kalau tasawuf itu adalah ilmu agama, istilahnya ada istilah habluminallah, habluminanas. Nah, seperti itu. Jadi kita itu tasawuf itu adalah habluminallahnya. Kita adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi tasawuf dan psikoterapi itu pengimplementasian ilmu-ilmu tasawuf dalam pengobatan penyakit-penyakit mental. Seperti itu. Ya. Gampangnya seperti itulah. Oke, jadi istilahnya kayak penyembuhan mental dengan secara Islami. Islami, gitu, iya, Kak. benar. Oke, baik. Gitu. Nah, terus ada nggak sih Kak suka duka Kak Seka selama kuliah di prodi tasawuf dan psikoterapi ini? Boleh diceritain Kak, mulai dari sukanya dulu nggak apa-apa? Sukanya dulu ya. Saya mikir sukanya apa yang nggak ada soalnya. Aduh. Enggak ada, pasti ada, Oh, pasti ada. Sukanya ya karena itu asing buat saya ya. Saya itu kan suka sekali belajar sesuatu hal-hal baru. Jadi ketika saya di jurusan itu tasawuf dan psikoterapi, saya menemukan belajar hal-hal baru yang sebelumnya ini saya nggak tahu ini apa ini. Nah, gitu. Terus di situ saya pelajari kayak apa ilmu tarekat, sufi-sufi kayak gitu, ilmu-ilmu seperti itu saya pelajari. Dan ilmu-ilmu seperti itu ternyata sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ternyata. Walaupun sebenarnya itu cuma hal-hal sering kita anggap sepele, cuma ternyata itu sangat bermanfaat bagi kita. Namanya contoh kayak implementasi sifat sabar, ikhlas kayak gitu ya, seperti itulah. Ya. Lalu untuk dukanya sendiri gimana nih Kak? Kalau dukanya, mungkin dukanya lebih ke perkuliahannya ya. Ke perkuliahannya. Ke perkuliahannya. Kan saya dari SMA umum ya. Okay. SMA SMP SMA umum. Lah karena di UIN maka kan agamanya kan kental banget itu kan. Benar. Kental banget. Nah, ada apa ya istilahnya ya? Apa ya istilahnya? Pokoknya apa? Stereotip atau apa? Ya mungkin kesulitan dalam beradaptasi. Okay. Nah, kesulitan dalam beradaptasi. Karena di UIN sendiri itu kan selain ilmu umum, ilmu agamanya itu kan paling yang diutamakan ya. Iya, benar. Nah, belajar ilmu agama itu saya agak susah. Terutama ada ilmu-ilmu agama bahasa Arab kayak gitu. Nah, bahasa Arabnya bahasa Arab gundul, nggak pakai harokat kan. Okay. Agak susah kan kalau kayak gitu. Mungkin situ cuma ya secara dipelajari sedikit ya bisalah dikit-dikit lah. Ya nggak terlalu susah-susah amat ternyata gitu. Tapi ya memang itu dukanya sih dari umum ke UIN ya itu. Lebih ke tantangan sih ya Kak ya sebenarnya ya. Tapi kalau ada nggak sih duka yang benar-benar ini tuh aku nggak bisa ngikutin ini, atau ada dosennya yang ini jengkelin banget gitu, ada nggak sih Kak? Ada dong. Setiap univ setiap jurusan pasti ada sih dosen-dosen yang tidak ramah pada mahasiswa. Nggak pernah ngajar satu semester gitu pernah? Wah ya nggak sampai. Ya mungkin ya dosen-dosen yang sulit komunikasi, agak kurang satu frekuensi dengan mahasiswa gitu kan banyak sekali. Ya itu memang salah satu problem utama ketika di perkuliahan di kelas terutama. Oke, benar. Nah, itu kan aku sendiri nih sering dengar di UIN tuh kadang ada stereotip bahwa di UIN tuh ada yang uhti banget, ikhwan banget. Nah, itu benar nggak sih Kak? Atau sama nih kayak di universitas umum yang ya udah tergantung kepribadiannya kamu tuh gimana gitu? Atau gimana sih Kak? Sebenarnya kalau di UIN itu ya saya bisa bilang agak benar. Karena kalau di UIN, kalau dari sudut pandang saya ya, kalau Islamik itu Islamik banget, kalau enggak ya biasa-biasa aja. Jadi tapi ada yang biasa-biasa ada banyak. Cuma memang ada banyak banget sih yang Islamik banget, yang ukti lah istilahnya, ukti banget, aki-aki banget kayak gitu, yang kemana-mana pakai pecis, yang pakai koko kayak gitu. Gitu ada banyak. Memang benar sih gitu, stereotipnya memang seperti itu ada.
Tapi nggak semua ya, Iya, nggak semua. Tergantung Iya, nggak, pribadi masing-masing itu lagi ya. Ya kalau di kelas ya nggak pakai peci lah ya. Oh ya, gitu. Emang nggak boleh gitu ya? Ya boleh-boleh aja, cuma ya menghormati lah. Oh ya, benar. Nah selanjutnya nih Kak, aku mau tanya tentang tadi kan sudah menjelaskan seputar program studinya Kak SEK dan juga fakultasnya. Nah terus di kampus UIN Walisongo tuh ada fakultas apa aja sih Kak kalau boleh tahu, sama prodinya misal apa gitu? Kalau fakultas, bentar, agak banyak ya, jadi agak lupa, tak hitung dulu. Ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ada Syariah dan Hukum, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terus ada fakultas saya sendiri itu ada Usuluddin dan Humaniora, terus juga ada Fakultas Psikologi dan Kesehatan, kayak gitu. Mungkin berarti ada 5 ya yang disebutin. Ada ada satu lagi Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, ada Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kalau di Fakultas KSK tadi selain prodi apa tadi namanya? Tasawuf dan Psikoterapi. Psikoterapi ada prodi apa aja nih Kak? Kalau di fakultas saya itu selain ada jurusan saya tadi Tasawuf Psikoterapi, itu ada jurusan studi agama-agama, ada juga jurusan akidah dan filsafat Islam, ada ilmu Al-Quran dan tafsir, terus yang ada jurusan yang baru yang belum terlalu lama ini berdiri, yaitu ada ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu arsitektur Islam, seni dan arsitektur Islam. Wow, cukup lumayan banyak juga ya. Iya, lumayan. Prodi di Fakultas Tasawuf dan Psikoterapi itu sendiri. Nah, terus nih Kak, biasanya nih di universitas kayak itu kan ada banyak UKM, ormawa atau komunitas gitulah. Kalau di UIN sendiri ada nggak sih Kak? Kayak gitu. Kalau di UIN ya di UIN tentu ada, dan atau hanya maksud aku tuh UKM-nya itu hanya berfokus pada agama atau secara umum itu juga ada? Secara umum sebenarnya sama dengan universitas-universitas umum lain ya. Cuma memang ada beberapa UKM atau ormawa yang berfokus pada kegiatan agama. Contohnya seperti kalau di UIN itu, mungkin di UIN lainnya juga ada, yaitu UKM JGH. Itu berfokus ke kegiatan-kegiatan seni-seni Islam kayak rebana, terus tilawatul Quran, seperti itu. Ya seperti itu kalau UKM ya. Ya, okay. Kalau Kak Seka sendiri kan udah semester akhir ya, berarti udah nggak ikut UKM kayak gitu. Tapi dulu pernah ikut UKM apa aja nih Kak? Ya sebenarnya saya masih ikut UKM sih. Masih ikut? Demis lah. Oh udah Demis. Mungkin Demis ya. Okay. Ngajarin anak-anak junior ya. Okay. Ya. Kalau saya dulu itu sampai sekarang masih itu saya fokus di UKM radio. UKM Broadcasting Radio, sama juga ada production house di sana. Oke, ada UKM radio juga ya? Ada. UKM radionya tuh membahas seputar juga penyiaran Islam atau secara umum? Kalau di UKM radio saya sendiri, di UIN Walisongo sendiri itu UKM radio ada 2. Yang satu punyanya Fakultas Dakwah, dan yang satu adalah punyanya Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Fakultas saya, tapi bisa seluruh fakultas di UIN bisa masuk. Nah, kalau di yang punya fakultas saya ini itu UKM Broadcasting, membahas radionya itu bukan sekedar radio Islam, tapi memang secara umum, broadcasting secara umum, radio, siaran, segala macam memang secara umum, tapi ada bumbu-bumbu Islamiyahnya, kayak gitu. Konten-kontennya memang agak nyerempetin ke Islam kayak gitu. Tapi tetap mengikuti perkembangan zaman kayak gitu lah ya istilahnya. Benar. Nah, terus Kak Seka sendiri jadi apa nih di radionya? Jadi penyiar kah, reporter, atau bagian apa? Saya jadi semuanya sih. Jadi semuanya. Semuanya, kadang-kadang siaran rutin, tapi juga ikut di production house, bikin-bikin, ngedit-ngedit seperti itu. Juga di tim kreatifnya kayak gitu. Keren-keren ya, jadi merangkap-rangkap jabatan misalnya. Oke. Berarti selain kesibukan kuliah juga kesibukan UKM radio itu tadi. Iya, betul. Oke. Dan selanjutnya nih, tadi kan sudah cerita tentang seputar prodi dan fakultasnya Kak Seka. Sekarang aku pengen tahu nih Kak, kehidupan suasana di UIN tuh gimana sih Kak? Apakah seperti pada umumnya atau seperti apa? Suasana di dalam kampusnya itu ya? Iya, suasana dalam kampusnya. Di UIN sendiri ini mungkin dari yang saya bedakan dari universitas lain, bahkan UIN lain, di UIN Walisongo Semarang sendiri itu tuh kental sekali dengan budaya pesantrennya.
Jadi benar-benar mengadaptasi budaya pesantren. Jadi kalau kita kuliah di UIN itu sebutannya kita ya selain mahasiswa-mahasiswi kita juga disebutnya santri. Iya, kita santri. Dari sana ya nyantren, kita juga belajar ngaji segala macam. Jadi kalau di UIN waktu jam istirahat kalian ngelihat ada orang baca Quran baca kitab itu udah hal biasa kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus ya sebenarnya kalau di UIN juga kan itu kan pedomannya adalah kampus hijau. Jadi adem lah di sana itu. Jadi pohon-pohon banyak segala macam green campus kalau di UIN. Green campus. Iya. Suasana secara umumnya kayak gitu sih. Nah untuk terkait itu sih Kak, biaya hidupnya gimana nih Kak kalau di UIN sendiri? Biaya hidup di UIN kayaknya untuk dari biaya makan dan biaya hidup kayak gitu kayaknya nggak terlalu jauh berbeda ya. Malah justru bisa dibilang kalau dibandingkan kota-kota besar lain mungkin di Semarang itu agak sedikit lebih murah. Sedikit lebih murah ya. Mungkin udah kedatangan tamu kan dari Undip, dari UNES segala macam univ kan udah ada sedikit gambaran bahwa kalau di UIN tuh ya makan paling 15.000 sekali makan udah kenyang kayak gitu kan. Seperti itu. Terus tadi kan Kak Seka bilang mahasiswa UIN tuh tidak lepas dari sebutan santriwati kayak gitu. Berarti di UIN tuh juga ada asramanya gitu Kak atau semacam pondoknya gitu? Iya, ada asrama tapi kebanyakan asramanya asrama putri bukan asrama putra ya. Tapi asrama putra ada. Asrama putra ada, cuma mungkin di luar kampusnya di luar kampusnya, tapi di dalam kampusnya khusus untuk asrama putri. Asrama putri ada. Terus kalau di UIN sendiri itu kan dibandingkan UIN lain yang saya lihat itu di sekitar UIN itu banyak sekali pondok-pondok pesantren. Di UIN Wali Songo itu? Di UIN Wali Songo sendiri itu banyak sekali di sekitarnya pondok-pondok pesantren. Jadi mahasiswa-mahasiswanya itu kebanyakan 30-40%-an itu semuanya itu kebanyakan mondok. Di pondok-pondok pesantren kayak gitu. Berarti walaupun tidak bertempat tinggal di asrama UIN-nya tapi tetap mondok di luar kampus gitu ya. Jadi sangat niatnya untuk mendalami Islam emang benar-benar dari hati kayak gitu aja. Tapi juga mondok itu salah satu cara untuk menghemat biaya hidup. Gimana? Lebih murah. Kalau mondok itu lebih murah. Jadi sekali bayar per tahun, makan udah disediain pondok kayak gitu kan, masak-masak sendiri, nggak perlu beli di luar kayak gitu. Jadi mondok itu salah satu cara kita untuk berhemat biaya hidup daripada ngekos seperti itu, daripada ngekos dan ngontrak yang lebih mahal. Tapi kalau di pondok tuh kayak kehidupannya tuh kurang bebas nggak sih Kak? Ya mungkin ada 1-2 pondok yang memang membatasi kegiatan para santri-santrinya, mungkin pulang ke pondok dibatasi hanya sampai maghrib kayak gitu. Terus setelah maghrib kegiatan-kegiatannya harus benar-benar ada ngaji segala macam, memang ada. Tapi juga ada banyak pondok yang cukup membebaskan para santri-santrinya untuk berekspresi di luar pondok seperti itu. Kalau Kak Seka sendiri pernah nggak sih Kak mondok? Saya mondok jujur nggak pernah, tapi numpang-numpang di pondok temen sering. Waktu jadi mahasiswa nih? Ya waktu jadi mahasiswa. Itu boleh ya Kak numpang-numpang kayak gitu? Iya, cari-cari yang boleh lah. Cari-cari yang boleh. Terus kalau numpang kayak gitu berarti Kak Seka juga ikut kegiatan di dalam pondoknya itu kayak gitu atau gimana? Iya, mau nggak mau harus ikut ya, karena kan istilahnya wong Jawa ini pakewuh lah, masa yang lain ikut, saya cuma di kamar gitu. Benar. Tapi untungnya diperbolehkan kayak gitu ya, jadi bisa menikmati suasana yang berbeda. Iya, betul sekali. Sambil belajar hal-hal baru lagi sedikit-sedikit. Benar-benar. Nah, selanjutnya nih Kak, biasanya tuh di suatu universitas tuh ada cerita uniknya sendiri khas. Oh ini tuh dari univ ini, oh ini tuh cerita dari univ ini toh. Nah itu ada nggak sih Kak kalau di UIN Wali Songo itu cerita unik berupa horor, lucu, atau bahkan yang Kak Seka pernah mengalami hal itu, pernah nggak Kak? Kalau horor-horor kayak gitu segala macam kayaknya di UIN nggak ada sih. Malahan setan-setannya pada takut ke UIN sih. Benar. Setan-setannya pada takut ke UIN sih kan. Tapi kalau kayak ciri khas segala macam yang ada di UIN tuh, UIN kan tadi udah saya bilang itu kental banget sama budaya santri. Jadi kalau di UIN tuh nggak jarang dosen atau mahasiswa kuliah itu sarungan.
boleh ya iya. kayak gitu. Tapi boleh ya, tapi ada beberapa waktu umpamanya seperti kayak waktu hari santri. Nah, hari santri itu biasanya dosen sama mahasiswa itu istilahnya ke kuliah ke kelas itu pakai sarung, pakai bener-bener busananya santri banget ya, itulah pakai pecis, koko segala macam kayak gitu. Tapi tetap diperbolehkan ya? Iya, diperbolehkan. Cuma kalau hanya pada waktu-waktu tertentu, nggak setiap saat boleh seperti itu. Oke. Kalau itu Kak, terakhir nih, bukan terakhir juga sih. Sebenarnya di UIN tuh juga ada istilahnya, kalau di univ-univ kayak gitu ada istilah geng atau apa gitu. Ada nggak sih Kak di di UIN itu? Geng-geng Ya, gimana maksudnya? Univ biasanya ini ada hedon, ada yang biasa aja atau yang gitu. Ada nggak sih Kak kalau di UIN? Setahu saya ya, sepengamatan saya kayaknya geng-geng anak-anak hits gitu ya tetap ada sih, tetap ada. Ya cuma memang jumlahnya nggak terlalu banyak dibandingkan universitas-universitas lain, karena memang orang-orangnya pada awalnya kan memang bukan dari kalangan-kalangan yang biasa hedon. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi kan mayoritas kebanyakan itu kan anak-anak pondokan, jadi ya kehidupannya sederhana. Cuma memang ada beberapa yang ya tampil modis segala macam ya gitu kan, kerudungnya model-model gitu kan, banyak juga sih. Masih tetap ada ya? Masih tetap ada. Tidak semua, dan bahkan minoritas gitu minoritas. Keren. Oke Kak Seka, selanjutnya nih, setelah Kak Seka tadi kan cerita seputar UKM, Ormawa, terus kegiatan dan suasana kampus di UIN. Nah, terus tadi Kak Seka mengatakan bahwa Kak Seka itu dari sekolah umum ya, dari SD, SMP, SMA. Nah, selanjutnya milih ke UIN atau Universitas Islam. Tentunya ada mengalami culture shock kayak gitu nggak sih Kak? Pasti ya? Iya pasti, dan banyak banget sih sebenarnya. Banyak. Nah, itu ada nggak sih Kak tips and trick untuk menyiasati lah ya istilahnya culture shock yang dihadapi oleh nanti nih adik-adik sobat prestasi dan camaba tentunya yang ingin melanjutkan ke UIN, tuh boleh dikasih dan diceritakan. Oke, untuk tips and tricknya ya, sebelum yang pertama itu sebelum kalian masuk UIN sendiri, pengen memilih UIN sebagai universitas pilihan kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa sadar bahwa di UIN ini nanti culture-nya akan sangat berbeda dengan universitas-universitas umum, dan yang paling membedakan itu adalah mengenai ilmu-ilmu agama yang di sana yang akan kalian pelajari, yang sebelumnya kalian tidak pernah mempelajarinya begitu dalam di SMA atau di sekolah menengah lainnya kayak gitu. Pertama itu kita harus sadar dulu bahwa nanti kita akan menghadapi ini nih kayak gitu. Nah, yang kedua, ketika kita alhamdulillah udah masuk keterima di UIN, itu dimulai sejak dini untuk mempersiapkan hal-hal yang nanti akan dihadapi. Sebelumnya saya ingin ngomong dulu kalau di UIN itu ada beberapa tambahan yang sebenarnya itu nggak ada di universitas-universitas lain. Kalau di universitas lain itu kan mungkin ada TOEFL kayak gitu kan ada. Nah, kalau di UIN Wali Songo Semarang sendiri itu ada tambahan. Tambahannya apa tuh? Tambahannya itu adalah IMKA. IMKA itu apa? IMKA itu TOEFL tapi bahasa Arab. Oke, TOEFL-nya bahasa Arab. TOEFL-nya gitu bahasa Arab. Nah, itu kalian harus tahu kalau kalian itu akan menghadapi itu. Makanya dari awal perkuliahan itu harus dipersiapkan kayak gitu, belajar sedikit-sedikit bahasa Arab, walaupun ngajinya belum begitu lancar tapi nggak apa-apa, belajar mulai aja dulu kayak gitu kan. Terus juga nanti kalau kalian masuk UIN Wali Songo itu juga ada setoran hafalan juz amma kayak gitu, dipersiapkan dari awal, nggak usah nunggu-nunggu waktu mau wisuda baru di store kayak gitu, jangan kayak gitu. Terus juga mulai sedikit-sedikit tadi sedikit-sedikit belajar itu udah ya, sedikit demi sedikit menjalin hubungan erat dengan teman-teman kalian yang pandai dalam hal-hal agama seperti itu, kayak gitu. Karena ketika setelahnya kan ada kita berkumpul dengan orang-orang pandai, kita ikut pandai, kita kumpul dengan orang-orang berbau harum, kita juga akan harum kan gitu ada. Makanya kita kumpul-kumpul aja dengan orang-orang yang pintar dalam hal itu, nanti insya Allah kita juga ikut ketularan pinternya kayak gitu. Mungkin itu kalau jadi problematika utama ya ketika dari sekolah umum masuk ke UIN yang berbasis Islam, ya itu problem utamanya. Dan
tips-tipsnya kayak gitu. Iya itu aja sih. Jadi pada intinya harus pandai-pandai riset dulu ya Kak, Iya, dulu, bener, riset. terus persiapannya persiapan mental juga kali ya Oh Kak iya ya? bener, Karena mental itu paling penting. benar, karena kan dari sekolah umum ke yang berbasis agama banget lah istilahnya Iya, kayak betul. gitu. Oke. Tapi Kak Seka sendiri pernah merasa insecure atau gimana gitu waktu awal, pernah nggak Kak? Insecure banget sih. Terutama ketika ada makul-makul agama, itu di kelas itu saya paling goblok lah istilahnya lah. Semuanya pinter-pinter, saya itu paling goblok, terutama yaitu tadi makul bahasa Arab kayak gitu yang semuanya bisa, dan terutama lagi bahasa Arabnya itu kan nggak pakai harokat. Bahasa Arab gundul. Jadi baca aja saya udah kesulitan, apalagi suruh mengucapkan segala macam kayak gitu. Terus tapi di balik itu kesulitan itu maksudnya dalam makul-makul agama kita kesulitan nih. Kita merasa paling goblok ini. Nah, di makul-makul umum kita itu malah dianggap paling pinter. Karena mereka teman-teman kita itu di UIN itu yang mayoritas pondok-pondokan kayak gitu, itu makul-makul umumnya itu kayak bahasa Inggris segala macam itu tidak bermaksud untuk menjelekkan apapun. Memang dari teman-teman saya aja mungkin ya yang agak kurang lah dalam hal ilmu-ilmu umumnya, itu agak kurang. Jadi malah justru di ilmu-ilmu umum kita itu malah dianggap sedikit lebih pintar daripada mereka. Ya ada baik ada buruknya lah. Ada plus minusnya lah iya, ya. Seperti itu. Jadi balance ya. Iya, contohnya kayak gitu. Tapi itu tadi ya Kak, insecure tuh pasti ada, tapi kita kan kuliah, kita jadi mahasiswa tuh pastinya tetap berprogres kayak gitu. Iya, Oke. Keren banget nih dari Kak Seka yang udah cerita panjang lebar seputar kehidupan UIN. Nah, keripik tempe dari kedelai, cobain deh keripik tempe dari Koro Pedang asli Wonogiri. Selain harganya terjangkau, dijamin nagih loh. Penasaran kan? Yuk langsung aja bisa dibeli di rumah BUMN yang tepatnya di Jalan Raya Wonogiri, Ponorogo, nomor 725, Brubuh, Purworejo, Wonogiri. Tunggu apa lagi nih? Yuk buruan beli. Kita ini sudah berada di ujung podcast nih Sobat Prestasi. Nah, kini ya dari Kak Seka ada sepatah dua patah kata closing statement nih yang ingin disampaikan kepada adik-adik Camaba, khususnya Sobat Prestasi yang ingin melanjutkan ke UIN untuk menempuh ilmu selanjutnya nih. Ada nggak sih Kak bisa disampaikan kepada Sobat Prestasi selanjutnya? Oke. Buat teman-teman calon-calon mahasiswa di luar sana, teman-temanku SMA, SMK, sekolah menengah atas yang mau masuk ke perguruan tinggi, terutama yang beragama Muslim, kita sebagai seorang Muslim itu paling tidak harus mempelajari tentang agama kita sendiri, daripada kita masuk ke universitas umum yang hanya mempelajari satu ilmu umum aja. Kenapa kita tidak sekalian aja masuk ke universitas yang berbasis Islam, yang kita juga mempelajari ilmu-ilmu agama kita sendiri dan juga ilmu-ilmu umum yang dipelajari di universitas-universitas lain. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kayak seperti itu. Oke, keren banget nih closing statement dari Kak Seka itu tadi ya. Sobat Prestasi nih ya, ada pesan dari Kak Seka nih buat Sobat Prestasi yang ingin menambah atau memperdalam ilmu agama di samping ilmu akademiknya, bisa banget untuk daftar ke Universitas Islam Negeri atau UIN, salah satunya di UIN Wali Songo Semarang sendiri. Nah, oke, terima kasih ya Kak Seka atas kehadirannya di podcast Imapres Talk pada episode kali ini. Iya, semoga sama-sama. di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi ya Kak Seka ya tentunya. Iya. Oke Sobat Prestasi, aku Mita Wahyuningsih pamit undur diri nih karena kita sudah sampai di penghujung acara podcast kali ini. Dan jangan lupa nih untuk Sobat Prestasi untuk subscribe YouTube Imapres Wonogiri dan follow Instagram di @imapres.wonogiri. Aku Mita Wahyuningsih dan Kak Seka pamit undur diri. See you.